Ketika panjenengan memutuskan untuk memasuki dunia ilmu kesadaran, mau tidak mau harus belajar meniada. Adakah ketiadaan? Jika ada, mengapa disebut tiada? Jika tiada, mengapa disebut-sebut? Begitu kita takbir Allahu Akbar, celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Allah maha besar, maha agung. Allah sebesar apa? Gitu. Ternyata masih lebih besar istrimu, kamu takut sama istrimu ya? Lebih besar bosmu, lebih besar ini, lebih besar itu. Bohong. Dan engkau sedang berbohong dalam sikap yang paling sempurna. Fawailul lil musallin. Aku yang mana yang aku bawa menghadap Allah? Allah memberi rahmat, Rasulullah memberi syafaat, manusia memberi manfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Beri manfaat. Tapi ternyata Allah itu dalam kurung bisa sakit. Ya. Allah itu bisa lapar. Allah itu bisa haus. Nah, ini jarang dibahas ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sahabat Rumah Putih yang senantiasa kita bersemangat, berbahagia untuk terus belajar di Rumah Putih ini. Pertama-tama kita terima kasih kepada Sahibul Bait, Pak Hiram, Ibu Tia. Boleh tepuk tangan buat tuan rumah kita yang alhamdulillah selalu menyediakan tempatnya untuk kita belajar dan kita terus bertumbuh bersama. Udah hampir mau berapa Ramadan ya Ibu Bapak? 3 ya? 3 Ramadan ya, alhamdulillah. Dan kita tidak lelah untuk bertumbuh, belajar, dan semuanya pada dasarnya adalah bagaimana pengetahuan yang ditransformasikan menjadi laku. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak sehat ya semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita hening dulu sejenak, kita beral-fatihah, khususon untuk orang tua kita, ibu bapak kita. Ibu bapak adalah perantara Allah yang menghadirkan kita. Orang tua kita, ibu bapak kita manusia biasa yang pasti punya salah, dan mari kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Dan juga kita berdoa untuk siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan ketabahan. Khususon pagi hari ini mari kita sama-sama munajat, dimudahkan untuk dialirkan petunjuk, hikmah, dan kesadaran. Hening sejenak, santai dan rileks ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini ala asya'a kamahiyya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih, dan biar semangat kita tepuk tangan juga buat kita semua. Hatur nuhun, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, mumpung ada Gus Chan, mungkin kita nanti akan prolog sebentar dan kita gunakan waktunya semaksimal mungkin untuk berdialog. Karena seperti apa yang udah pernah kita bahas di awal ya, kedatangan Gus Chan ke sini, Chandra Malik ini sufi laku Ibu Bapak ya, laku gitu ya. Jadi jadwalnya susah banget. Jadi jadwalnya wah goib gitu Ibu Bapak, ini salah satu makhluk goib ya gitu. Susah di trace-nya, susah gitu. Oke Gus, mungkin untuk mengawali obrolan, karena pertama kita akan bicara pasti persiapan menuju Ramadan, tapi yang ingin dikaitkan tuh sebetulnya gini Gus. Sepertinya kita lagi ada di tengah gonjang-ganjing dunia gitu Gus ya. Bahwa kemarin ada kasus di mana presiden diculik lah gitu ya. Kekuasaan yang lagi ribet lah. Dengan gosip-gosip perang dunia 3 lah. Ada blackout lah gitu. Dan itu semua menjadi sebuah kekhawatiran gitu. Nah,
Yang mungkin dikaitkan dengan Ramadan, di mana Ramadan itu adalah hening, di mana Ramadan itu mungkin bagaimana kita berkontemplasi gitu. Jadi mungkin untuk opening obrolan kita, bagaimana seorang sufi melihat gonjang-ganjing dunia yang sedang terjadi. Itu Gus kira-kira. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Seingat saya Kang Abu Marlo menghubungi saya sekitar 2 bulan yang lalu. 3 ya. Suka lupa gitu deh. Bukan karena saya sibuk, bukan. Tapi justru karena saya nganggur. Kang Abu minta waktu saya. Sedangkan waktu bukan milik saya. Saya harus komunikasi dulu dengan yang punya waktu. Asik. Ternyata menurut yang punya waktu saya kosong. Nah, justru waktu kosong saya itulah yang mahal. Ya. Jadi harus bersepakat dulu nih soal harga waktu, nilai waktu. Karena yang mahal itu ya. Iya, kan harus available gitu ya, waktunya harus kosong. Nah, ternyata kemudian di usia kita yang terus bertambah, kita terus-menerus berusaha mengosongkan waktu. Ya. Kenapa nggak dari dulu, dari muda kita kosong-kosongkan saja? Nah, jadilah saya seorang pengangguran. Bedanya adalah saya ini pengangguran yang berpenghasilan. Ya. Nggak penting kan kerja apa, yang penting penghasilannya ya. Benar. Nah, karena sudah cukup lama tidak pernah diundang oleh Kang Abu, saya nggak update lagi nih. Keadaan Allah tuh seperti apa sekarang? Ya. Nggak update. Ibu, Bapak pernah memikirkan keadaan Allah tuh bagaimana? Jangan mikirin keadaan lu sendiri. Ya. Baik-baik aja Bu ya ternyata ya. Barangkali kita belum pernah belajar atau perlu belajar tentang keadaan Allah. Contohnya, Allah tidak mengantuk. Itu kan keadaan Allah tuh. Susah banget loh kita memanage diri kita supaya tidak mengantuk. Ya. Menghadapi malas saja susah. Ya. Orang malas tuh orang yang paling rajin cari alasan ya. Di sisi lain malas, di sisi berikutnya dia rajin. Allah tidak mengantuk. Allah tidak tidur. Tapi ternyata Allah itu dalam kurung bisa sakit. Ya. Allah itu bisa lapar. Allah itu bisa haus. Nah ini jarang dibahas ya. Nanti ini sekarang eranya sudah sangat mudah, bisa di googling lah untuk referensi, untuk rujukan pengetahuan. Karena yang lebih penting dari pengetahuan adalah pengalaman. Itu nggak bisa di googling itu. Pengalaman itu harus mengalami sendiri. Hanya saja bapak-bapak ibu-ibu tidak mengalami apa-apa itu juga pengalaman. Jadi jangan khawatir. Ikut kelas kesadaran, ikut kelas meditasi, ditanya, Kang Abu kamu mengalami apa? Wah mikir nih, kalau gua ngomong gua gak ngalamin apa-apa, malu sama sebelah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngarang. Akhirnya kita menceritakan apa-apa yang sesungguhnya tidak kita alami. Oke, kita mungkin cukup berprestasi membohongi orang lain. Ya sering dong ya kan. Tapi jangan pernah berusaha, apalagi berkali-kali melakukan dusta kepada diri sendiri. Mungkin mendustai orang lain tidak ketahuan. Tapi apa jadinya kalau sampai panjenengan mendustai dirimu sendiri dan tidak ketahuan? Betapa tidak mengenal engkau pada dirimu sendiri. Jujur saja kepada diri sendiri. Ya, jujur saja. Karena bekal utama dari kenabian, kerasulan, kehambaan Muhammad SAW adalah jujur.
beliau dijuluki Al-Amin, manusia jujur. Hanya saja jujur itu tidak selalu harus terbuka dan apa adanya. Ya. Ada sisi lain yang perlu juga kita rahasiakan. Merahasiakan sesuatu itu bukan berarti tidak jujur. Ada yang kita buka, ada yang bisa menjadi konsumsi orang lain, tapi ada juga yang kita tutup yang hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Panjenengan bisa googling, cari rujukannya di sumber informasi yang sangat banyak, bahwa Allah itu sakit, Allah itu lapar, Allah itu haus. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, difirmankan, firman ini diolah dengan redaksionalnya Kanjeng Nabi menjadi hadis qudsi. Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Ya. Loh, bukankah engkau Tuhan? Bukankah engkau Allah yang maha mengatur alam semesta? Kok sakit? Kan gitu ya. Kemudian Allah berfirman, ada saudaramu, ada temanmu, ada orang lain yang sakit. Kenapa engkau tidak menjenguknya? Ketahuilah bahwa ketika engkau menjenguknya, aku berada di sisinya. Ya. Aku lapar. Kenapa engkau tidak memberiku makan? Loh, Paduka kan Tuhan, penguasa alam semesta, kok bisa lapar? Ketahuilah, ketika engkau memberi makan orang lapar, sesungguhnya aku berada di sisinya. Aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Ya Allah, engkau itu penguasa alam semesta, bagaimana engkau bisa haus? Ketahuilah, ketika engkau memberi minum orang haus, aku berada di sisinya. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah merasa sendiri. Ketika engkau sendiri, Allah berada di sisimu. Engkau sakit, Allah merasakan sakitmu. Engkau lapar, Allah merasakan laparmu. Engkau haus, Allah merasakan hausmu. Engkau sedih, ya. Engkau terguncang, ya. Engkau sendiri, Allah merasakan apa yang engkau rasakan. Ya. Manusia itu terdiri atas 360 sendi. Ada satu sendi yang paling udah hafal sering dengar saya. Nanti kita bagi Bu ya. Ada satu sendi yang paling sering merasa kesakitan, yaitu sendi ria. Ya. Nah, ketika kita mulai belajar tentang ilmu rasa, ilmu merasakan, boleh jadi dimulai dari merasakan orang lain, merasakan kondisi sekitar. Jangan lupa untuk juga belajar merasa dan merasakan dirimu sendiri. Ya. Tadi saya sempat ngobrol banyak di luar dengan beberapa bapak ibu yang menjadi teman saling membutuhkan bantuan pernafasan. Oksigen ya. Masing-masing punya masalah, ya. Masing-masing punya masalah. Hanya saja yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari, ini kan katanya belajar ilmu kesadaran ya. Saya juga nggak sadar kenapa saya harus bicara soal kesadaran. Ya. Ada yang perlu kita sadari. Allah itu menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan masalah. Jadi masalah ini makhluknya Allah. Ketika dia dititahkan sebagai masalah, salahnya di mana? Enggak salah sama sekali dia. Dia itu sesama kita, titahnya Allah juga. Kenapa engkau justru suka mengusir masalah? Dia makhluknya Allah juga. Ya. Pertemukanlah dia dengan pasangannya.
pertemukanlah dia dengan cinta sejatinya. Yang ketika kita berjumpa dengan cinta sejati, maka aku rela untuk meniada. Yang ada hanya engkau. Siapa pasangan masalah? Siapa cinta sejatinya masalah? Yang jika ia bertemu dengan pasangannya itu, maka ia rela menghilang. Pasangan dari masalah adalah solusi. Ya. Jadi kalau ibu bapak dijumpai menemui masalah, jangan mempermasalahkan masalah. Dia memang masalah gitu loh. Setidaknya ada 2 macam masalah. Ini kata Gus Dur. Pertama, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lah ngapain lu pusing, udah jelas-jelas dia nggak bisa diselesaikan kok. Oke. Biarin aja. Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan. Lah ngapain juga lu pusing? Dia bisa diselesaikan kok. Artinya apa? Artinya biarkan dia sesuai dengan kodratnya diciptakan Allah sebagai masalah. Pertemukan dia dengan jodohnya. Jodohnya adalah solusi. Maka ketika menghadapi masalah, kita jangan berorientasi hanya berpusat, berfokus pada masalah itu sendiri, tapi mari pertemukan dengan solusi. Ketika masalah bertemu dengan solusi, masalah rela untuk meniada. Yang ada hanya solusi. Solusi bahasa Indonesia apa Kak? Jalan keluar ya? Iya sih. Nah, jalan keluar. Nah, jangan pula ketika mengenali solusi kita hanya berorientasi pada jalan keluar. Di dalam solusi juga terkandung jalan masuk. Ya. Nggak bisa kita keluar kalau kita tidak masuk dulu. Kehidupan ini peristiwa masuk. Wadkhulu fis-silmi kafah, masuklah engkau ke dalam jalan yang benar. Nah, Islam secara keseluruhan. Ya. Mohon maaf sudah sama dewasanya ya. Dulu ketika tidak ada peristiwa masuk, kita nggak pernah ada. Ya. Kita keluar dari mulut rahim ibu kita masuk kemana? Ke alam dunia. Kemudian kita masuk kemana? Ke alam kubur. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Kehidupan itu peristiwa masuk. Ya. Keluar dari rumah kita menyangka kita keluar, ternyata kita masuk ke lingkungan yang lebih luas lagi. Kemudian tadi ada yang naik KRL, ada yang naik Grab, ada yang naik mobil pribadi, masuk lagi. Ya. Kita sangka kita keluar dari moda transportasi, ternyata kita masuk lagi ke alam yang lebih bebas. Sampai di sini kita masuk lagi. Ya. Duduk di sini saya masuk lagi ke live apa itu? Ya. TikTok, YouTube. TikTok ya. Kita habis ini memasukkan makanan, guys. Masuk lagi. Ya. Yang paling saya tunggu, saya paling senang, ada lagi yang masuk transferan. Masuk terus, Pak. Ya. Masuk terus. Hanya saja barangkali maaf orang terkenal. Telepon masuk. Hanya saja yang barangkali kita lewatkan, kita jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah masuk ke dalam dirimu sendiri. Masuklah. Temukan solusi di dalamnya. Temukan jawaban. Pertanyaanmu ada di dalam dirimu dan jawabanmu juga ada di dalam dirimu. Guru terbaik ya, mengajar pada dirinya sendiri. Murid terbaik belajar kepada dirinya sendiri. Dalam kajian-kajian kebatinan atau falsafah spiritual, di luar ada gunung, di dalam juga ada gunung. Ya. Di luar ada laut, di dalam ada laut. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam hati dan perasaan kita sendiri. Ya. Kenali dirimu, masuklah ke dalamnya. Saya pernah belajar kepada Bante Damosubo, seorang pemuka agama Buddha. Beliau mengajarkan satu hal yang
Saya kepikiran sampai sekarang. Apa itu? Gus, mulailah belajar dari berpikir. Berpikir tentang apa, Bante? Berpikir, memikirkan pikiran. Yang berpikir, memikirkan pikiran. Yang berpikir, memikirkan pikiran. Jauh masuk ke dalam. Untuk menemukan dirimu sendiri. Untuk bercakap-cakap dengan dirimu sendiri. Kita tentu diajari tata krama oleh orang tua kita untuk berterima kasih kepada orang lain. Tapi apakah kita cukup berterima kasih kepada dirimu sendiri? Kita diajari minta maaf kepada orang lain. Tapi pernahkah engkau minta maaf kepada dirimu sendiri? Yang sudah bertahun-tahun engkau paksa. Jangan heran nanti di akhirat tubuhmu berkhianat pada dirimu sendiri. Tangan, kaki, mata, telinganya ikut kamu seumur hidup loh. Ikut kamu seumur hidup. Kurang setia apa dia? Tapi ketika pemeriksaan, tangan diminta bersaksi, kaki diminta bersaksi, mata diminta bersaksi, dan kesaksiannya niscaya ada peluang merugikan kita, padahal dia ikut seumur hidup kita. Kok bisa? Ya, barangkali engkau tidak pernah meminta maaf pada tanganmu yang kau paksa, kakimu yang kau paksa. Lelah pun engkau tidak mau istirahat. Ya, barangkali. Kita diajari tata krama untuk terlalu serius nggak sih? Gue udah lupa caranya ngelucu, sudah lama nggak diundang ya. Kita diajari untuk minta tolong kepada orang lain. Pernahkah engkau bersopan santun pada dirimu? Tolong aku ya, bantu aku ya, maafkan aku. Sebelum tidur, terima kasih aku yang telah menolong diriku sendiri. Aku itu sahabat terbaik. Ketika semua orang pergi meninggalkanku, aku tidak pernah meninggalkan diriku sendiri. Ya, ketika aku sedih, aku ikut menangis. Ketika aku senang, aku ikut tertawa. Ya. Ketika aku menghadapi apapun, akulah yang terlibat langsung. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh orang lain, aku mengerti keadaanku. Jadi sesungguhnya kita tidak butuh rujukan yang lebih valid tentang keadaan kita sendiri selain dari diri kita sendiri. Ya. Menghadapi apapun. Presiden Madura, saya juga kaget kok Madura bisa diculik ya. Berarti sudah hilang dari peta sebelahnya ke Surabaya itu. Ya. Apapun, mengalami apapun, itu bagian dari kisah kehidupan kita. Tapi usahakan jangan pernah terlalu berpengaruh lah dalam hidup kita. Siapapun itu berhak memberi pengaruh, siapapun. Tapi kita punya hak juga untuk menerima atau menolak pengaruh itu. Jangan ngurusin orang lain, beresin diri lu sendiri aja nggak beres-beres. Ya, coba dipikir ulang, ditimbang ulang. Masalahnya itu di kamu atau di dia? Ya. Nah, masalah ini makhluknya Allah yang sifatnya benalu, dia suka nempel. Ya, contohnya tanah subur, ini tanah subur, ditempeli masalah menjadi tandus. Ya, rumah aman, damai, ditempeli masalah, naudzubillah min dzalik, kemudian menjadi rumah yang berperkara. Pernikahan ini yang diniatkan dengan lillahi ta'ala, dengan cinta kasih, dengan tujuan sakinah, mawaddah, warahmah, ditempeli masalah nih, mulai berpikir tentang bagaimana berpisah. Ya, masalah ini titahnya Allah yang punya sifat benalu. Benalu itu bisa kok diatasi kalau kita mau merawat pohon dalam diri kita. Nah, sebaik-baik pohon itu diibaratkan sebagai kalimatut thayyibah,
Kalimatut thayyibah diibaratkan sebagai sebaik-baik pohon, yaitu pohon yang akarnya menghujam ke dasar bumi dan batangnya menjulang sampai ke atap langit. Jadi belajar apapun Bapak Ibu, jangan pernah melepaskan pijakan dari bumi. Walaupun sampean sudah senior belajar kesadaran, sudah sampai sundul langit, jangan lupa nginjek bumi. Belajar banyak hal tentang kebenaran, jangan mulai menyalahkan orang lain. Ya, jangan mulai merasa benar. Merasa benar adalah awal dari kesalahan. Hati-hati, tetap rawat pohonmu supaya tidak ditempeli benalu. Hati-hati. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Entah itu lebih tahu, lebih bisa, lebih kaya, dan lebih-lebih yang lain. Saya pernah belajar kepada seorang wali Allah, Mbah Fanani. Barangkali panjenengan pernah piknik ke Dieng, ya, ke Wonosobo. Dieng barangkali panjenengan hanya ke objek-objek wisata, hanya sekedar pariwisata. Lain kali kalau panjenengan ke Wonosobo, ke Dieng, ke arah candi itu ya, candi apa namanya itu? Ya, Arjuna. Di pinggir jalan ada tenda biru kecil yang di dalamnya sudah lebih dari 70 tahun hidup seorang wali. Meninggalkan kehidupan aman, nyaman, mapan dari pondok pesantrennya di Cirebon, jalan kaki sampai ke Dieng dan mulai hidup di pinggir jalan. Ya, beliau sangat zuhud. Zuhud itu berperilaku secukupnya. Ya. Orang kaya itu bukan orang yang punya segalanya. Orang kaya itu orang yang merasa cukup dengan dirinya. Ya. Dia tidak butuh apa-apa lagi. Barangkali seperti Mbah Fanani. Suatu ketika saya bertanya, Mbah, zuhud itu apa? Zuhud itu kekayaan sejati. Kekayaan sejati itu apa, Mbah? Kekayaan sejati itu adalah sebanyak-banyak yang engkau punya, masih lebih banyak yang engkau tidak punya. Jadi orang miskin itu kaya karena dia lebih tidak punya apa-apa daripada orang kaya yang punya apa-apa. Ya. Kekayaan sejati adalah sebanyak-banyak yang engkau punyai, masih lebih banyak yang engkau tidak punyai. Sebanyak-banyak yang engkau bisa, masih lebih banyak yang engkau tidak bisa. Sebanyak-banyak yang engkau tahu, masih lebih banyak yang engkau tidak tahu. Jika engkau bersedia menerimanya dan bersyukur, engkau sudah seorang yang menjalankan sikap hidup zuhud. Jadi jangan pernah merasa kurang. Barangkali kalau kurang bersyukur. Ya. Jangan pernah merasa rugi. Jangan. Boleh saya tanya, Bapak Ibu kita semua ini memulai karir sebagai manusia, hidup di dunia ini, modal berapa, Pak? Modal berapa, Bu? Modal nol ya? Dalam ilmu ekonomi aliran apapun, yang modalnya nol bisa rugi nggak? Nggak ada ruginya. Ya. Orang nggak ada modal ya? Nggak ada modal. Ya. Kita nggak modal apa-apa loh. Kok kamu hidup merasa rugi, merasa kurang? Apa? Modalnya nol. Ruh bukan kita yang beli, bukan kita yang bikin. Ruh diberi Allah. Jasmani diberi Allah. Lahir ceprot langsung dikasih ibu. Ya, dikasih bapak, dikasih keluarga, dikasih air susu terbaik, dikasih adzan, dikasih air mandi, dikasih nama, ya, dikasih baju, dikasih kehangatan pelukan, dikasih doa-doa terbaik, dikasih harapan, dikasih terus kita ini.
nol modalnya, ruginya di mana? Apa yang membuatmu repot untuk memberi kepada orang lain? Itu bukan punyamu, itu pemberian juga kok. Ya. Jangan-jangan engkau hanya tidak bisa atau tidak mau bersyukur. Tidak mau berterima kasih. Saya pernah ngomong sama Kang Abu. Rumusnya berterima kasih ya. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Ya. Saya ulangi, siapa tahu bapak-bapak ibu-ibu masih suka nge-tweet atau apa ya. Jadi wisdom quote gitu ya. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan dipegangi sendiri. Kalau engkau pegangi sendiri, masalah datang nempel. Ya. Jangan khawatir, nanti akan ada lagi yang Allah berikan. Jangan khawatir. Terima kasih. Terima kasih. Allah memberikan rahmat. Rasulullah memberikan syafaat. Kita memberi apa? Ya. Allah memberi rahmat, Rasulullah memberi syafaat, manusia memberi manfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Beri manfaat. Apapun itu, berikan. Itu bukan milikmu sendiri. Dalam ilmu yang sudah sama kita pahami adalah tidak dibawa mati. Ya, semakin bisa engkau membebaskan dirimu dari kemelekatan apapun, semakin telanjang dirimu, semakin mudah engkau melihat kesejatian dirimu sendiri. Paling mudah untuk menemukan bukti adanya Allah adalah dirimu sendiri. Dirimu, diriku, diri kita inilah bukti paling nyata dari adanya Allah. Ya. Ketika kita berhasil atau kita berkenan memulai belajar mengenal diri sendiri, maka kita sesungguhnya mulai belajar tentang mengenal Allah. Ya. Hafal ini pasti dalilnya itu terkenal. Betul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi jangan dimulai dari mengenal Allah, susah. Ya. Terlalu berjarak. Allah tidak berjarak dengan kita, tapi kita berjarak dengan Allah. Ya. Mulailah dari belajar mengenal dirimu sendiri, maka engkau akan mengenal Allah. Dan ada satu rumus lagi yang sangat menarik dalam hal belajar tentang Allah, dimulai dari belajar tentang diri sendiri adalah al-insanu sirri wa ana sirru. Sesungguhnya manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Jadi boleh kita belajar bersama, ya. Bikin kajian, mengikuti kajian grup, kelompok apapun boleh. Tapi sepulang dari sini, belajarlah dengan dirimu sendiri. Belajarlah dalam dirimu sendiri. Belajarlah dari dirimu sendiri. Belajarlah kepada dirimu sendiri. Belajarlah tentang dirimu sendiri. Jangan pengen menjadi seperti Kang Abu Marlo, jangan. Abu Marlo aja repot dengan dirinya sendiri. Pengen keluar dari belenggu-belenggu yang dia ciptakan sendiri. Lebih kurang dari itu, usia berapa kan? 17, 27? 23. 23. Ya, udah kita percaya aja lah ya. Untuk menjadi seorang Abu Marlo butuh 23 tahun. 23 ya? Oke. Ya. Beda dikit lah kita. Beda.
Sedangkan engkau menjadi dirimu sendiri sudah seumur hidup. Ya. Usia berapa? Anggaplah saya 29 sih. Ya. Anggaplah 30 lah digelepin ya. Saya sudah terlanjur 30 umur saya. Untuk bisa menjadi seperti Abu Marloh perlu 23 tahun. Oh, usia saya 53 baru menjadi Abu Marloh atau menjadi seperti Abu Marloh di usianya yang sekarang. Kalau Abu Marloh bertumbuh menjadi lebih hebat dari sekarang, saya nggak pernah bisa ngejar dia. Ya. Ketika engkau mengejar orang lain, engkau sedang lari dari dirimu sendiri. Ya. Wah, istri saya hobi lari sekarang. Dari kenyataan. Dari rumah. Dari rumah. Subuh itu lari dari rumah ya. Bangun sudah nggak ada. Ya. Oh iya. Saya ngobrol istri kenapa langsung ngelag ya? Coba Ya, lanjut dulu guys. Ya. Jangan lari dari dirimu sendiri. Hadapi itu dirimu. Nah, nanti ketika kita mulai semakin belajar tentang diri sendiri, kita akan menghadapi satu pertanyaan sangat klasik yang tidak pernah bisa dijawab kecuali oleh dirimu sendiri, adalah siapa aku? Ya. Ada yang sudah bisa menjawab siapa akumu? Ya. Chandra Malik, kamu itu siapa? Atau langsunglah, kamu siapa? Saya Chandra Malik. Bukan, kamu itu siapa? Iya, saya Chandra Malik. Bukan, itu tuh namamu. Nama itu identitas. Kamu itu siapa? Saya anak ibu bapak saya. Bukan. Ya. Itu statusmu dalam keluarga. Ya. Kamu itu siapa? Saya suaminya Anis Ardianti. Bukan. Itu statusmu dalam hubungan sosial antara manusia. Kamu siapa? Yang lepas dari segala kemelekatan. Temukan itu. Jangan bawa-bawa yang tidak ada urusannya. Yang konkret nih, nanti akan sampai pada, ini sampai jam berapa ya? Kita. Saya mumpung nganggur ini, semangat saya dikasih mic gitu. Ya. Bapak, Ibu masih sholat? Kapan terakhir sholat? Atau nanti kalau sholat lah ya? Lah. Saya memahami panjenengan gitu, nggak apa-apa. Saya nggak suka menyalahkan. Ketika panjenengan usolli, fardhu duhri dan seterusnya, aku berniat sholat duhur. Stop dulu. Aku yang mana nih? Ya. Aku yang mana yang engkau bawa menghadap Allah? Ini sumber permasalahan. Masalahnya baru nempel ketika kamu baru usolli, masalah sebagai penalu nempel. Aku yang mana yang engkau bawa menghadap Allah? Sehingga jangan heran ketika kemudian dalam sebuah kajian ada yang ngacung, Ustadz izin bertanya, ya ada apa Pak? Saya kalau sholat tidak khusyuk. Itu problem banyak orang sih Gus. Jawaban Ustadznya sama. Saya juga tidak khusyuk. Jangan nanya. Itu kalau Ustadznya mau jujur. Kalau nggak jujur dia pasang dalil. Memang khusyuk itu susah. Gitu ya. Iya. Tapi kalau mau jujur pada diri sendiri, ya khusyuk itu susah sekali. Nah kalau kita cari pangkal persoalannya, masalahnya, kemudian kita pertemukan dia dengan jodohnya, yaitu solusi. Aku yang mana yang aku bawa menghadap Allah? Apakah aku yang penceramah?
Apakah aku yang suami istriku? Apakah aku yang bapak anak-anakku? Apakah aku yang bos di perusahaanku? Apakah aku yang ini, aku yang itu, atau aku yang mana? Salah bawa orang, salah urusan. Ya. Pak RT, mohon maaf saya kesini pertama silaturahim. Yang kedua saya mau pinjam uang Pak RT. Loh, RT nggak ada urusannya sama meminjam uang. RT itu ngurus surat-surat gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Akumu yang mana yang engkau bawa menghadap Allah. Itu dulu selesaikan. Kalau itu tidak selesai, begitu kita takbir Allahu Akbar, celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Allah maha besar, maha agung. Allah sebesar apa? Kayak gitu. Ternyata masih lebih besar istrimu, kamu takut sama istrimu ya. Lebih besar bosmu, lebih besar ini, lebih besar itu. Oh, bohong. Dan engkau sedang berbohong dalam sikap yang paling sempurna. Fawailul lil musallin. Ya. Itu dulu, bereskan. Kemudian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya, kepada wajah Allah. Stop. Allah yang mana? Loh, Allah itu kan satu, Gus, maha satu. Iya, sodakta, maha benar. Allah itu maha satu. Tapi Allah yang mana? Masing-masing dengan urusannya, masing-masing dengan spesifikasinya, dengan spesialisasinya. Panjenengan minta ampun kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang maha pengampun, Allah yang maha mengampuni. Panjenengan minta rezeki kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang memiliki segala sesuatu. Allah yang maha kaya. Allah yang maha memberi. Allah yang maha memberi kenikmatan. Allah yang maha memberi rezeki. Engkau menghadapi masalah, engkau memohon pertolongan kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang maha sabar. Allah yang maha menolong. Allah yang ini, Allah yang itu. Ada 99 nama Allah, masing-masing dengan kekhususan, keistimewaan. Ya, kenali itu, supaya ketika engkau berhadap-hadapan, engkau tidak salah menghadap, engkau tidak salah menghadapi. Ya. Seperti Kang Abu Marlo, kalau berurusan dengan saya, ya sebagai pembicara, sebagai sufi, sebagai hal-hal yang dia butuhkan dalam urusan ini. Tidak pernah dia, walaupun tahu saya sekarang sibuk di Keraton Surakarta, tidak pernah dalam urusan itu. Ya. Ketika dia maunya berhubungan dengan saya dalam urusan ceramah, kemudian saya datang sebagai juru bicara Panembahan Agung Keraton Surakarta, saya akan bilang, jadi begini menurut arahan, gitu kan? Kami masih menghadapi dinamika di keraton. Jadi begitu jawabannya. Jadi gimana ceritanya, Gus? Saya harus pakai beskap dan lakon dulu. Oh, beda-beda ya? Iya. Beda urusannya. Maka ketika kita nanti, ya semoga kita sampai ke Ramadan ya, insya Allah ya. Amin. Kita masuk lagi kan? Memasuki Ramadan sudah dengan dirimu yang engkau lebih kenal, ya, dirimu yang baru, maka harapannya akan berbeda, akan lebih istimewa dari Ramadan sebelumnya. Sudah berapa kali menjalani Ramadan? Di sini kayaknya banyak ya, banyak. Lebih dari sekali lah ya. Iya. 5 kali saya yakin lebih lah. Ya. 50 kali. Lu katanya 23. Enggak, ini yang di sini. Bukan, ternyata ini bukan. 50 sekian ya.
Kalau salah bawa orang dirimu, ya, maka tujuan yang dikehendaki, yang diharapkan oleh Ramadan tidak tercapai. Tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian mencapai ketakwaan. Ada yang sudah takwa? Kok bisa belum? Ramadan udah berapa kali kok nggak takwa-takwa kan? Hah? Kuliah lebih dari 5 tahun nggak lulus DO. Ya. Kalau sudah tercapai tujuannya kan sudah. Berarti kalau udah takwa besok nggak usah Ramadan dong. Kang Abu ya yang bilang. Kena pancingan saya, pan saya dimakan sama dia. Coba nanti ya ketika puasa gitu sih, coba aja. Makan, minum gitu ya. Kalau berani kan? Berani. Kalau nggak berani saya temenin. Nah. Loh, Kang Abu kok nggak kelihatan puasa gitu. Loh, puasa apa harus dilihat-lihat kan? Gitu loh ya. Jawabannya gitu. Ya. Kita barangkali salah rumus loh. Ketika berpuasa sudah jamak terjadi kekaprahan buka puasa bersama ya. Saya tidak menolak itu, apalagi kalau saya diundang sebagai pembicara, nggak nolak saya ya. Jelas saya terima. Tapi itu salah rumus. As-saumu li. Puasamu itu untukku kata Allah. Bukan untuk yang selain aku. Jangan ada yang tahu kamu puasa. Dihina orang, dimaki orang, diapakan saja, diam. Jangan sampai ketahuan kamu puasa. Jangan kamu balas. Keren. Kalau sampai 3 kali, itu pun kita tidak boleh membalas dan baru boleh mengatakan, maaf, saya sedang puasa. Kalau mau bikin masalah nanti setelah adzan maghrib gitu. Kita beresin habis maghrib ya. Iya. Hati-hati loh, nanti di bulan Ramadan adzan itu semua terdengar sama loh. Ya. Adzan maghrib sama adzan zuhur sama ya. Hati-hati, saya ngingetin aja ya. Nggak boleh ada yang tahu. Puasamu untukku kata Allah. Tapi kita merasa senang, bahagia, dan itu saya tidak akan berani menyalahkan. Ya. Bahwa orang lain tahu. Menu makanan kita di bulan puasa lebih jelas daripada bulan-bulan lain. Mumpung puasa Bu, masakin ini dong, masakin itu. Loh Bu kok belanja banyak, mumpung puasa Pak. Ya, kita nanti makan ini, sahurnya pakai ini, bukanya pakai ini. Ini gimana sih? Salah bawa diri, salah urusan. Jadi angka inflasi akan jelas lebih naik, meroket daripada bulan-bulan lain. Pengeluaran lebih banyak, padahal harusnya menahan diri. Jangan-jangan salah rumus. Kita merasa selama ini puasa adalah menahan lapar dan dahaga. Loh. Caranya menahan lapar gimana? Ada yang tahu? Begini mungkin ya. Enggak juga kan ya? Bukan menahan lapar, bukan menahan haus, tapi menahan makan dan menahan minum. Ya. Salah rumus ketika Allahu Akbar, wah langsung balas dendam. Ya. 2 jam sebelum waktu maghrib sudah jelas tertata ini nanti rencananya habis makan ini. Planningnya udah bagus ya. Jelas. Loh ini kok ada pengulangan. Nanti ya. Salah bawa orang, salah bawa rumus. Ya. Maghrib itu waktunya berbuka. Tapi jangan kemudian setelah maghrib buka terus gitu, jangan. Ya. Cukup berbuka, lanjutkan menahan diri. Ya. Itu puasa Ramadan dan puasa-puasa lain juga demikian. Gus dikit Gus, sebelum lanjut ke sana nanti. Kan kalau kita bicara tadi kita tahu tentang Allah gitu ya.
Dan yang menarik dalam perspektif Islam tuh Allah tuh wujud gitu Gus. Sehingga kewujudannya itu kadang-kadang kita nggak bisa mengenal karena menganggap Allah itu abstrak lah gitu kira-kira. Nah kan kalau kita bicara dalam konteks nanti tolong dikaitkan dengan kembali ke fitrah gitu. Apa sih sebenarnya konteks bagaimana wahdatul wujudnya Allah, menyatu dengan Allah yang nanti mungkin bisa dikaitkan dengan Lailatul Qadar, nuzulul Quran, ujung balik ke fitrah tuh balik kemana? Dan kenapa Ramadan itu membawa kita kembali ke fitrah tuh prosesnya gimana sih Gus? Satu pertanyaan dihargai berapa ini jawabannya? Langsung banyak. Mempeng Gus. Ini ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau berkenan belajar tentang sifat Allah ya. Sifat Allah yang dikenali itu ada 20 sifat. Ya. Dan satunya gitu. Jadi bukan 21 tapi 20 dan satunya. Ya. Satunya ini yang paling bahaya. Kenapa bahaya? Sifat Allah yang satunya ini jaiz. Jaiz itu bagaimana? Sak karep-karepe dhewe. Lah aku Tuhan, kok sak karep-karepku dhewe kan gitu ya. Abu Marlo ahli ma'rifat, Chandra Malik ahli maksiat. Harusnya masuk surga, harusnya masuk neraka, kata Allah. Surgaku dhewe. Bu Marlo, neraka. Bisa gitu ya. Kok enggak ada yang amin ya? Chandra Malik surga bisa. Ya, kalau surga amin gitu ya. Iya. Ayo amin dong Chandra Malik surga. Amin. Ada yang mau saya ajak berangkat sekarang? Berangkat sekarang kita ayo. Nah, sifat Allah yang 20. Jaiz. Jaiz itu sesuka-sukanya, sekehendaknya. Bahaya sekali. Ya. Ibu bapak, saya yakin sangat sering memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindunganmu. Ya. Bapak ibu tahu yang paling bahaya apa? Yang bapak ibu barangkali tidak pernah meminta perlindungan. Yang paling bahaya itu Allah itu sendiri. Ya. Maka mulailah berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu darimu. Ya. Ya Allah aku berlindung kepadamu darimu. Engkau memberi rahmat pun bisa aku terima dengan salah. Ya. Paham? Kalau kita sudah mau memohon perlindungan Allah dari Allah itu sendiri, maka engkau akan berada dalam dekapan yang paling aman. Oh, kamu sudah paham ya? Yang maha segala-galanya maha itu aku. Bahaya-bahaya yang itu tidak ada apa-apanya dengan aku. Ya. Oke? Belajar tentang sifat 20, apalagi mau dilakukan, nanti hatinya lebih tentram ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa dithi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayya sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Saya anak sudah 5. Tiap anak dari mulai bayi sampai umurnya belum lepas dari gendongan, kalau saya gendong pakai sifat 20 itu. Ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa dithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayya sama basor kalam
qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Vibe-nya itu kayak sedih gitu ya. Padahal ada yang lebih menyedihkan. Suara saya. Menyedihkan banget suara saya ini. Ya. Nah, aplikasinya gimana tuh? Wujud. Nah, ini dia. Wujud. Ini nungguin ternyata kamu ya. Kirain gak serius pertanyaan. Wujud. Itu bahasa Arab sebenarnya ya. Yang artinya ada. Oke. Tapi bolehlah kita pakai persepsi kita tentang wujud dalam kaidah bahasa Indonesia. Nah, wujud itu tidak selalu harus memiliki bentuk. Oke. Wujud dan bentuk itu satu dan lain hal. Ya. Allah Maha Wujud bukan berarti Allah itu berbentuk. Ya. Seperti engkau merasakan angan-anganmu. Wujud itu. Engkau bisa merasakan. Ada kan itu. Tapi tidak ada bentuknya. Engkau merasakan pikiranmu, memikirkan pikiranmu, merasakan perasaanmu. Ada kan itu. Tapi tidak perlu atau tidak harus ada bentuknya. Demikian pula apalagi terutama Allah. Walaupun insya Allah saya bisa menerangkan beda antara Allah Maha Tampak sekaligus Allah Maha Tidak Tampak. Mau diterangkan? Sekarang atau kapan? Nantilah kalau saya diundang lagi aja lah. Biar ada alasannya. Begini. Ya. Ada kertas, saya pinjam kertas mungkin. Kertas Tad. Jangan, saya tidak akan menulis. Saya mau. Nah itu aja Kang, udah segitu aja Ya, dibawa. cukup. Ya, oke. Ini absen Gus. Oh absen. Saya kok nggak ada nama saya. Saya tidak diundang berarti ini. Oke. Gini ya, saya tidak pakai mic biar bisa menjelaskan. Oke ini. Oke. Ini aja. Tapi tidak saya menyebut atau tidak mengumpamakan Allah sebagai HP, bukan ya? HP saja. HP ini ada ya. Bapak Ibu bisa melihat? Bisa? Bisa ya? Oke. Bisa melihat? HP ini tampak atau tidak? Ini tidak tampak, ini tampak, oke? Ini tidak tampak, ini tampak, oke? Ini baru HP, saya belum bicara soal Allah. Ya? HP ada, tampak bagimu, tidak tampak bagimu. Kang Abu, tampak? Tampak. Tampak bagi Kang Abu, tidak tampak bagimu. Oke. Ya, sudah. Oke. Penjelasannya semudah itu, tidak perlu pakai dalil. Oke. Kalau mengundang pembicara yang Keren. cerdas. Ya. Wow. Branding Bu, promo ya. Siapa tahu nanti temennya Kang Abu ada yang ngundang juga. Nggak perlu buka catatan apa-apa, gitu saja. Oke. Allah tampak bagi siapapun yang ditampakkan baginya. Oke. Allah tidak tampak bagi siapapun yang tidak ditampakkan baginya. Semudah itu. Ya. Ada yang tampak pada dirimu, ada yang tidak tampak pada dirimu. Oke, mari kita hitung. Yang lebih banyak yang mana? Oh, makhluk gaib ternyata. Ya. Ternyata lebih banyak yang tidak tampak pada dirimu daripada yang tampak. Yang tampak itu pun masih cenderung tidak tampakkan. Masih cenderung ditutup-tutupkan. Ya. Terutama mohon maaf para yang mulia, ibu-ibu, perempuan ya. Ditutup. Ya. Yang tampak hanya tinggal matanya atau bahkan ada yang lagi tutup semua. Ya. Sampai kita nggak tahu itu di dalamnya ada manusia betul apa enggak. Jangan-jangan lo nggak tahu kita ya. Kita nggak tahu. Jangan dikonfirmasi loh Pak. Saya pernah kok di ronsen. Iya, itu cuma image. Itu pencitraannya. Tapi bukan jantung itu sendiri.
Untuk bisa membuktikan melihat sendiri engkau terbukti punya jantung, harus engkau bedah. Bedah sendiri, belum sampai bedah ngelihat pisau udah pingsan ya. Engkau punya paru-paru? Punya. Buktinya pernah ngelihat? Kayaknya sih punya gitu ya. Punya usus? Punya ini, punya itu? Pernah melihat sendiri? Loh, jangankan kamu repot pengen ngelihat Allah, lo punyamu sendiri dalam dirimu sendiri aja kamu nggak pernah ngelihat kok. Dan kamu baik-baik saja. Aku punya jantung, aku cuma bisa tahu buktinya dari tanda-tandanya. Waduh, cantik banget. Ya. Ngerokok kebanyakan batu, sesek. Oh, ada paru-parunya. Ya. Lihat di sana pojokan, wah menarik ini, kruyuk ya, ada ususnya. Kita hanya beriman, kita hanya bersaksi terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, tanpa perlu, apalagi tanpa harus repot membuktikan ada atau tidak ada. Kok repot sampean menghadapi teman-teman yang ateis? Allah itu tidak ada. Ya sudah, biarkan saja. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang ateis dan saya pikir sudah sering saya sampaikan. Ya, saya bertemu ke teman saya ditamui temannya lagi gitu ya, yang seorang ateis. Ngobrol lah kami. Sudah berapa lama Mas ateis? Saya dulu Muslim Gus. Terus saya masuk menjadi ateis. Hebat sampean. Hebat. Minimal masuk surga. Orang ateis ya begitu kan. Minimal loh, masih belum maksimal loh ya. Minimal masuk surga. Ya enggak lah, saya aja tidak percaya adanya Tuhan kok bisa masuk surga. Ya sudah, masuk neraka. Oh jangan kalau masuk neraka katanya gitu. Loh gimana sih? Didoakan masuk surga nggak mau, masuk neraka jangan katanya. Ya, sampean tuh hebat, bisa mengalahkan dirimu sendiri. Dari sikap percaya berpindah menjadi tidak percaya, hebat. Tapi percaya atau tidak percayamu itu tidak berpengaruh bagi Allah. Percayamu atau tidak percayamu terhadap adanya Allah tidak meniadakan Allah. Allah ada karena adanya sendiri. Ya, ini boleh hanya didengar, boleh dihafalkan, bisa untuk bekal di rumah. Tapi kalau pusing saya tidak nanggung ya. Sebelum ada apa-apa, sebelum apa-apa ada, sebelum ada itu ada Allah. Ya, perlu saya ulangi? Sebelum ada apa-apa, sebelum apa-apa ada, sebelum ada itu ada Allah. Enggak butuh dapuranmu, Cuk, gitu. Ya. Percaya tak gak percaya itu urusanku, jari Allah gitu ya. Oke? Sebelum ada apa-apa, sebelum apa-apa ada, sebelum ada itu ada Allah. Itu kan kalau kita dengar, kita rasakan, wah ini bener ini, gitu ya. Tapi ada lagi kajian yang lebih benar dari itu. Tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada tidak ada, yang ada Allah. Kulolan panjenengan wis kadung merasa ada toh? Merasa tok itu padahal
merasa. Iya. Tuh. Tidak benar-benar ada. Loh, kalau dirimu sendiri saja tidak benar-benar ada dan sungguh-sungguh tidak ada, kok repot kamu dengan masalah hidupmu? Kamu lo nggak ada. Yang ada itu Allah. Oke, ini baru menerangkan wujud loh. Belum mutakaliman, belum jais. Masih ada peluang saya setidaknya diundang 20 kali lagi. Wah, ini masih promo Pak, saya masih baca brosur saja. Belum mulai, ini masih prolog tadi katanya. Prolog, benar. Ya. Oke Gus, mantap. Bantu semua kita tepuk tangan dulu dong Ibu dan Bapak. Dalam ya, memang wah itu kalimat demi kalimat, fase demi fase bisa kita dalemin. Tapi saya banyak banget pertanyaan sih Ibu dan Bapak, tapi kan kita akan berdialog gitu ya. Siapa tahu mungkin dari Ibu dan Bapak ada respon, ada yang mau dielaborasi atau dipertanyakan, mangga silakan. Siapa tahu Dengan ada satu syarat, dengan satu syarat. Nah, Bapak Ibu boleh bertanya apa saja. Saya boleh menjawab apa saja. Nyambung nggak apa-apa. Bebas ya. Yang penting kita rukun ya. Ya, oke. Jadi nanya bebas, jawab bebas. Mau nyambung nggak nyambung, rukun. Rukun. Oke. Mangga, Ibu Bapak, silakan. Mangga, Bu Tisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus ini bicara tasawuf, berkesadaran, tapi dengan cara yang sangat membumi menurut saya ya. Kalau memang kita nih semua nggak ada, terus ngapain Gus ngomongin keberadaan Allah? Tadi saya sudah mulai Bu dengan saya juga nggak nyadar kenapa saya bicara kesadaran gitu. Karena saya ingat waktu Gus menceritakan anaknya bertanya, anak Gus, Allah tuh di mana? Nah, kemudian Gus jawab semua, kita nih ada di tempat ini, di Indonesia, di Asia Tenggara, gini. Itu buat saya pencerahan banget. Karena saya nyontoh, saya kasih tahu anak saya, tapi nggak nyambung. Anu Bu, saya bisa diundang ke rumahnya boleh? Dengan Cari peluang ya. dengan senang hati Gus. Jadi kan Gus bilang sudah mulai sufi dari mulai muda ya. Sehingga tapi tidak bilang pada istri, tidak bilang pada anak bahwa Gus. Kan Adam saja artinya tidak ada. Betul. Berarti sebetulnya kita ini tidak ada. Sekarang juga Gus Kang Abu tuh nggak ada. Terus esensinya kita katanya Allah ingin dikenali. Kami diciptakan kita. Kalau kita melihat seperti itu, apakah kita ini masing-masing diberi misi jiwa satu-satu? Itu yang saya tanya. Karena tiap orang beda-beda. Kang Abu bilang kita punya kurikulum, jangan ngambil kurikulum orang lain. Tapi ngerti diri sendiri aja belum. Bagaimana kita menjalankan misi jiwa kita? Itu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Bu Tisi, lagi. Mangga Ibu Bapak, siapa tahu ada yang udah hangat mau nanya. Aman ya? Dibanyakin aja pertanyaan sampai saya lupa. Apa? Tadi diulangi lagi, baru lupa lagi. Oke. Mungkin nanti akan jadi pancingan berikutnya. Monggo Gus. Ya. Kalau kita benar-benar tidak ada, terus kita tuh ngapain kan gitu ya? Itulah mengapa kira-kira saya tidak tahu betul tentang Allah. Ada sebuah ayat yang mengatakan sesungguhnya kehidupan di dunia itu sendau gurau dan permainan belaka. Padahal nangis kadung nangis tenan ya Mbak. Nangis banget. Dikejar-kejar tiap kolektor itu dikejar betul ya. Tapi kok cuman sendau gurau. Kok cuman permainan. Kita ini loh sudah terlanjur serius. Kok ternyata Gusti Allah cuman ketawa-ketawa. Rasa no ya. Lucu banget kayak gitu. Sendau gurau dan permainan belaka. Saya ketika menemukan ayat itu dalam perjalanan hidup saya marah sekali. Loh ini serius. Berat betul hidup ini. Ya. Kok bisa sendau gurau? Kok bisa hanya permainan? Ya. Sampai kemudian tiba pada suatu pemahaman hidup memang berat. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah
engkau mau menerima atau menolaknya. Ya. Memang berat. Tapi kalau tidak diangkat kan tidak berat ya. Ngapain kamu angkat, kamu cincin, kamu bawa kemana-mana. Sementara kalau kamu letakkan, seberat apapun beban itu, tidak ada bobotnya bagi kehidupanmu. Persoalannya kamu bawa kemana-mana, repot lah. Kamu bawa kemana-mana, kamu pamerkan, hidupku berat banget. Taruh aja, taruh. Kok nggak mau naruh? Ya, ada kelas energi, siapa tahu nanti saya juga diundang, boleh kelas energi. Ya. Jangan-jangan salah dalam memetakan energi. Oke? Oh, oke. Saya punya 100% energi, istri marah, oke 4% aja lah. Yang benar Gus. Jangan 100% ya. Ini nggak direkam kan? Kalau direkam ketahuan istri di rumah masalah gitu. Ya. Kalau 100% langsung habis energimu. Ya. Oh, anak sakit nih, panas badannya, demam 6 lah. Oh, bos ini resek berapa? Dikelola. Berapa persen energi yang dibutuhkan? Dengan begitu kita tidak akan wasting energi. Dalam pemetaan, oh ternyata dalam satu hari ini kita cukup menggunakan maksimal 30% energi lah. Yang 70% saving di energi. Ya. Punya deposit energi 70. Besok hidup hari berikutnya punya 100 lagi, kepake 80, oke lah. Saving 20, saving lagi, punya deposit. Jangan dikira orang pintar ngomong kayak saya nggak punya masalah, jangan dikira. Tapi barangkali saya punya deposit energi. Ya. Mengapa kalau kita sowan kiai, ketemu guru spiritual, ketemu beliau-beliau para pengajar yang hebat itu kelihatan hidupnya tenang, damai. Oh, jangan salah, sampean pulang dibentak istrinya itu. Lama amat kamu. Iya Bu, tadi sama aja. Ya. Kalau mau tahu yang aslinya Chandra Malik, tanya istrinya. Ya, borok-boroknya banyak. Ya, ini kan public service aja kelihatan keren ya. Saving energi, deposit energi. Nah, ketika engkau punya keberlimpahan energi, engkau akan menjadi lebih bermanfaat daripada kemarin, daripada hari ini dan seterusnya. Saving energimu bisa engkau ubah menjadi doa, bisa engkau ubah menjadi dukungan moral, bisa engkau ubah menjadi supporting system apapun bagi lingkunganmu, bagi kehidupan di sekitarmu. Maka jangan heran ketemu dengan Abu Parlo, jadi tenang. Ketemu tadi siapa, Pak Wayan, jadi hening, enak. Ketemu Chandra Malik, masalah ini jangan ditemui kan gitu ya. Chaos ya. Chaos ini. Saving energy. Apalagi bapak dan ibu sebagai orang tua, anak-anakmu membutuhkan energimu, membutuhkan deposit energimu, membutuhkan keberkahanmu, membutuhkan restumu, membutuhkan dukunganmu, membutuhkan doamu. Jangan engkau kungkung dirimu dengan segala hal yang sifatnya negatif. Kena di anak, kasihan. Ya, kasihan. Ya. Oleh karena itu kan banyak ajaran yang menyampaikan walaupun susah ya dalam kenyataannya ya. Suami istri bermasalah berantem jangan di depan anak. Gitu. Ngeyel ini biar jadi pelajaran bagi anak-anak juga supaya tidak berantem. Nyontoin berantem, pengennya anaknya nggak berantem gimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Deposit energi. Oke? Nah, ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak ada, yang ada hanya Allah, itu adalah sumber energi yang luar biasa, tiada pernah habis. Ya. Kalau mau lebih pusing ya saya kasih lagi kajian yang lain, bisa ya. Contoh nih ya, ayo kalau kita mau pusing bareng-bareng ya. Karena kita tuh suka mikirkan segala hal.
Jangan semua dipikirkan, kayak kurang pikiran aja sampean. Semua dipikirkan ya. Beban itu tidak berat kalau tidak dibawa gitu loh. Jangan dibawa-bawa kemana-mana, taruh gitu. Ya. Adakah ketiadaan? Adakah ketiadaan? Jika ada, mengapa disebut tiada? Jika tiada, mengapa disebut-sebut? Ya. Ini supaya tahu, supaya sadar loh, aku ternyata tiada. Oke, mari kita belajar soal ketiadaan. Nanti ketika panjenengan belajar lebih lagi tentang kesadaran, akan sampai kepada ketiadaan. Ini prolognya. Maksudnya kalau mau ngundang saya siap, ada materinya. Nah. Adakah ketiadaan? Jika ada, mengapa disebut tiada? Jika tiada, mengapa disebut-sebut? Dari bahan apakah ketiadaan diadakan? Dari bahan apakah ketiadaan diciptakan? Setelah diadakan, setelah diciptakan, apakah kemudian ketiadaan menjadi ada? Ini fase-fase dalam hidup yang mau tidak mau kita harus ke sana. Ya, wah Pak Fulan itu Pak Fulan sudah nggak pernah datang ya di kajian kita. Iya, sudah nggak ada. Ya, mohon doakan ibu saya, beliau baru saja tidak ada. Ya, tidak ada. Jangan menunggu datangnya kematian untuk kemudian engkau terlambat belajar tentang ketiadaan. Jangan. Kata Rasulullah, mutu qabla anta mutu. Matilah engkau sebelum datangnya kematian. Meniadalah engkau sebelum datang bagimu ketiadaan. Ya. Kita ini sudah terlanjur merasa ada. Dijiwet gini sakit betul. Ya. Tapi ternyata sakit itu tidak ada. Yang ada Allah. Ya. Senang itu tidak ada. Yang ada Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita untuk bisa benar-benar mulai belajar tentang ketiadaan, mau nggak mau kita harus belajar meniada. Oke. Susah banget karena kita selama ini selalu mengada-ada. Kita terus-menerus belajar mengada. Ini tanda-tanda hal yang tidak ada. Hal yang tidak ada itu sukanya mengada-ada, sukanya mengada untuk berusaha ada padahal tidak ada. Wah, aku mau ke pengajian sahabat. Apa ini sahabat Rumah Putih? Harus keren dong, harus ganteng, harus cantik, harus dilihat semua orang, wanginya sampai ke ada eksistensi. Oh, ini aromanya Bu Fulana ini. Ada. Ya. Kita terus mengada, bahkan sampai mengada-ada. Itu membuktikan kita tidak ada. Oh, saya pikir saya mau diperingatkan. Waktunya habis. Oke. Ya. Kita punya rumah, kita bikin yang bagus supaya menonjol di lingkungan. Supaya apa? Supaya eksis, supaya ada. Padahal ketika panjenengan memutuskan untuk memasuki dunia ilmu kesadaran, mau tidak mau harus belajar meniada, melepaskan diri dari kemelekatan. Ini ada tidak ada aku jalan kok. Ya. Ini aku hadir atau tidak hadir, aku menjadi pembicara atau bukan, jalan kok. Ini yang datang di kajian ini diberi rahmatnya Allah, yang tidak datang Allah sediakan rahmat bagi mereka kok. Hidup itu tenang banget, enak banget ketika kita terus-menerus belajar meniada. Sampeyan meninggal, saya meninggal, dunia lo lanjut. Ya. Jangan merasa menjadi poros dari kehidupan, jangan. Pusatnya perhatian, jangan. Ini kalau nggak ada ayah kalian nggak bisa sekolah, kata siapa? Ini kalau nggak ada ibu, nggak ada yang masak, kata siapa? GoFood banyak, Bu. Nah,
Tapi komain sedikit Gus. Kadang ya, kalau kita bicara dalam konteks yang hanya Allah, dikit-dikit ke Allah, itu di satu perspektif kesadaran mungkin jadi oke. Tapi bisa jadi fatalis gini Gus, udahlah menerima aja, nyalahin Allah dalam artian ujian dari Allah, azab dari Allah, yang artinya konteksnya justru malah jadi fatalis gitu dong. Gus gitu. Nah, gimana titik tengah antara kita memang menyadari meniada, tapi bukan juga berarti kita fatalis jadi menyerahkan, kitanya jadi nggak ngapa-ngapain gitu, gimana Gus? Tergantung sampean ngundang siapa itu. Oke, gini. Apa tadi pertanyaannya? Ya. Udah. Ya. Lupa betul. Sorry karena yang saya ingat hanya Allah. Soal gaya ya. Lupa semuanya dengan hanya Allah. Gini loh. Bukan sedikit-sedikit Allah, bukan. Tapi bahkan harus banyak-banyak Allah. Harus selalu Allah. Jangan nomor duakan Allah. Ya, jangan. Allah itu kemanapun wajahmu berpaling, wajahnya di sanalah wajah Allah. Allah di depan, Allah di belakang, Allah di kiri dan kananmu, Allah di atas, Allah di bawah, Allah dimanapun. Itu kalau mau benar-benar sadar. Oke, tidak akan pernah menjadi fatal. Ya, tidak. Kalau kita seluruh melibatkan Allah. Menjadi berbelok, menjadi bermasalah ketika hanya sedikit-sedikit Allah. Oke? Ketika kita melibatkan Allah dalam segala segi bentuk kehidupan kita, keniscayaannya adalah Rahman, Rahim, dan seterusnya. Ya. Keniscayaannya itu. Kalau dalam satu hal kita merasa kita bisa selesaikan sendiri, atas sendiri, berhasil sendiri, Allah tidak dilibatkan atau bahkan Allah cenderung disalahkan ketika kita gagal, itulah masalah. Ya. Ketika berhasil merasa itu jerih payah dan prestasimu sendiri, ketika salah mulai menyalahkan dan bahkan Allah yang disalahkan. Aku sudah berdoa, kenapa tidak engkau kabulkan? Nanti dulu. Kalau aku kabulkan, justru jadi masalah bagimu. Aku yang tahu mana yang baik bagimu, mana yang buruk bagimu. Seringkali engkau bahkan meminta, tidak tahu, tidak paham hakikat dari apa yang engkau minta. Ini doanya Nabi Nuh kalau saya tidak salah. Benar. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari ketidaktahuanku terhadap apa yang aku minta. Tuh. Nggak tahu kamu sedang minta apa. Diberi petunjuk belum tentu kuat. Ya Allah, aku minta kepadamu kesabaran. Nanti dulu, jangan minta sabar. Begitu kamu minta sabar dikasih masalah kamu. Lah kok iso? Ya biar sabar. Ya. Oke. Ya Allah, aku minta anak-anak yang soleh dan soleha. Paham nggak kamu yang kamu minta? Ya. Ya Allah, aku minta kekayaan. Wajar ya? Ya Allah, aku minta ini dan itu. Oke. Tapi paham nggak hakikatnya? Ya Allah, aku minta lemari yang pintunya 2. Yang kalau dibuka itu dingin. Iku minta kulkas, Cuk. Kulkas. Ngomong jujur aja ta, kulkas iku. Nggak usah basa-basi ya. Yang kalau ikan dimasukkan tidak basi ya loh. Itu kulkas. Ya. Itu malaikat nyatet bingung. Iki njaluk opo ta rek? Kok gak cetongin. Ya. Dan kita tidak cukup sabar untuk menanti waktu yang tepat bagi Allah, bagimu terutama, mengabulkan doamu. Hari ini minta sepeda, besok minta motor. Sepeda aja belum dikirim sudah minta motor. Ya, nggak sopan ya? Nggak sopan. Ya. Oh, tapi ada nih kesombongan spiritual, hati-hati. Saya itu malu saya. Mau minta apa lagi kepada Allah? Hati-hati loh ya.
Apa ya? Semuanya sudah diberi. Saya itu malu mau minta lagi. Jelas itu tanda-tanda orang materialistis. Karena dalam benaknya minta kepada Allah itu sesuatu yang materi. Ya. Rumah saya sudah bagus, mobil saya sudah banyak. Materi. Ya. Afdolud doa alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baik permintaan adalah pemberian kepada Allah yang berupa puji, puja-puji. Itu permintaan terbaik. Ya Allah, Engkau memiliki segala sesuatu. Ya. Tidak ada kuasa bagiku untuk memberimu apapun. Segala sesuatu milikmu. Tapi izinkanlah aku ya Allah memberimu sebaik-baik pujian. Engkau yang maha terpuji. Itu permintaan terbaik, itu pemberian. Ya. Jadi kalau sampean beranggapan, sampean mengatakan tidak mau lagi meminta kepada Allah, apakah sampean tidak mau memberi kepada Allah? Satu. Ya. Apakah ketika menyatakan diri tidak lagi meminta kepada Allah, panjenengan juga berhenti untuk meminta ampun kepada Allah? Mintalah ampun. Ini permintaan yang niscaya dikabulkan oleh Allah. Tidak pakai proses, tidak pakai ketika, tapi seketika. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Langsung nol, langsung putih, langsung nggak pakai lagi. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, atau alladzi la, dan seterusnya. Astaghfirullah innahu kana ghafaro, ya. Langsung bersih. Jadi jangan khawatir Pak, Bu, wah sudah tua, banyak dosa, banyak kesalahan. Kata siapa? Jangan-jangan posisi panjenengan saat ini sudah nol dosamu. Sudah nol. Ketika engkau bersedia memohon ampun kepada Allah. Jadi masuk surga itu gampang banget, nggak perlu rebutan, nggak perlu calo, ya. Urus sendiri beres masuk surga itu, ya. Jangan terkena bujuk rayu, ya jangan sampai terkena bujuk racun lagi, bujuk rayu dari orang-orang yang memasarkan kapling-kapling surga. Jangan, urus sendiri beres, ya. Ya Allah ampunilah aku, diampuni. 7-8 miliar manusia, kalau dikumpulkan semuanya, manusia pertama sampai manusia terakhir, dikumpulkan semua dosanya, dimohonkan ampun, seketika diampuni Allah. Itu nggak ada sama sekali dan tidak mengurangi stok ampunan Allah. Jadi Pak, kurang nakal sampean Pak. Tambah lagi. Kurang Pak. Ya. Koma Gus, dikit Gus. Sedikit lagi. Oh ya, sorry. Sebanyak-banyak dosamu, jika engkau memohon ampun kepada Allah, diampuni. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi dinyatakan, setelah itu bikin dosa lagi aja lah. Nggak masalah. Yang penting minta ampun. Masalahnya bukan pada ampunanku. Masalahnya di kamu. Sudah diampuni kok bikin lagi gitu loh. Ya. Mau kayak apapun datang kepadaku minta ampun, ku ampuni. Setelah itu bikin lagi silakan, sebanyak-banyaknya minta ampun, ku ampuni. Masalahnya bukan di aku sebagai pengampun, masalahnya di kamu. Kamu insaf atau tidak? Ampunanku berbekas di hatimu atau tidak? Kamu ikrar berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama atau tidak? Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan bikin kesalahan baru. Oke, aku ampuni kan gitu ya. Persoalannya adalah nanti keduluan matimu atau tidak. Oh, saking mengandalkan Allah Maha mengampuni, ngawur bikin dosa, keduluan aja ada satu dosa kecil aja. Masalah besar itu. Karena masuk neraka itu tidak butuh modal banyak. Setitik rasa sombong saja cukup. Setitik rasa sombong, neraka tempatnya. Oke?
Jadi alih-alih kita terus-menerus berkarir bikin dosa, mari kita mulai untuk terus-menerus memohon ampunan kepada Allah. Yeah. Mantap. Kita tepuk tangan Ibu dan Bapak, keren. Top. Terakhir mungkin Gus, Ibu Bapak ada satu lagi atau dua lagi? Oh iya, silakan Ibu. Pasti mau nanya dosa ya Bu. Mangga, punten. Gus mau tanya, keadilan ilahi itu sebenarnya ada apa enggak sih? Oke. Karena kan kita ada doa yang diajarkan, ya Allah, lakukanlah aku dengan keadilanmu gitu ya Gus. Tapi kadang-kadang kan kita melihat fakta kehidupan sehari-hari itu jauh beda ya. Kalau kita berkaca kepada bencana alam yang dialami akhir-akhir ini, betapa sengsaranya rakyat-rakyat miskin itu dengan bencana alam. Nah sebenarnya kan mereka itu energinya positif gitu kan. Yang negatif itu kan justru yang menebang-nebang itu gitu. Nah seperti Kang Marlo, kamu kan bilang kita bisa mendapatkan surga itu di dunia gitu ya. Nah sekarang kan di dunia kita lihat yang dapatkan neraka itu justru rakyat kecil yang energinya positif terus. Justru yang penebang-penebang itu yang mendapatkannya lah surga gitu. Padahal ketika dia menebang hutan itu kan energi negatif yang dihasilkan. Sepertinya saya jadi bertanya, keadilan ilahi itu ada nggak sih sebenarnya? Makasih Gus. Ya, terima kasih. Wah keren pertanyaannya. Kita tepuk tangan Ibu dan Bapak, keren. Aku tambahin satu Gus karena ini relate banget ya. Ini pertanyaan klasik tapi mungkin bisa disambungkan. Saat detik ini orang yang lagi berperang, di mana Tuhan adalah Maha Kasih, dia akan bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan ada, di mana kasih sayang Tuhan, kenapa kok masih ada perang gitu. Mungkin bisa dikaitkan dengan keadilan dan gitu. Monggo Gus. Adakah keadilan Tuhan? Ya. Ada. Yang bermasalah atau yang tidak ada bahkan kelegaanmu, kerelaanmu untuk menerima keadilan Tuhan. Kalau tidak berpihak kepada kepentinganmu, akan cenderung engkau anggap Tuhan tidak adil. Ya. Aku dikalahkan, nggak adil nih. Hidupku susah, nggak adil. Tapi kalau kamu menang, kamu senang, begini dong. Ya. Ini baru adil gitu. Adil. Jadi barangkali yang bermasalah atau bahkan tidak ada adalah kerelaan kita menerima keadilan Allah. Allah itu adil, Allah itu maha adil. Yang perlu kita pertanyakan adalah kita adil atau tidak pada diri kita sendiri. Apa sih artinya adil? Adil itu artinya tidak dolim. Dolim itu apa sih? Ya, tidak adil. Mau saya ulang berapa kali? Ya. Loh, oke. Apa sih artinya adil? Adil itu tidak dolim. Apa sih artinya dolim? Dolim itu tidak adil. Mau saya ulang lagi? Oke. Ya. Dolim ini, ya, kalau mau saya jelaskan, itu berada paling dekat dengan amin kita dalam Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dolim ini paling dekat dengan amin kita dalam Al-Fatihah. Jadi sekiranya Al-Fatihahmu diterima dan dikabulkan oleh Allah, maka dolim, permintaan untuk tidak dolim inilah yang dikabulkan oleh Allah. Permintaan untuk diberi keadilan, menerima keadilan, itu adalah yang paling dekat dengan amin kita. Ya. Jadi adilnya Allah itu hadir terus menerus dalam hidupmu. Persoalannya engkau menerimanya dengan baik atau tidak, atau bahkan menolaknya. Oke. Walau dzallin, ya. Pisahkan aku ya Allah, lindungi aku, hindarkan aku dari golongan orang-orang yang zalim, ya. Amin. Paling dekat dengan aminmu, paling dekat dengan keterkabulan dari Allah. Maka Allah senantiasa memberimu keadilan. Persoalannya ada pada dirimu, kembali kepada dirimu.
tentang bagaimana engkau menerima keadilan Allah. Ya. Jangan-jangan yang zalim pada dirimu adalah dirimu sendiri. Yang tidak adil pada dirimu adalah dirimu sendiri. Jadi kita lebih perlu belajar untuk quote-unquote mengadili dirimu sendiri daripada mengadili adilnya Allah. Ya. Semuanya diciptakan dengan kesempurnaannya masing-masing. Dan ketidaksempurnaan itu justru menunjukkan kesempurnaan. Engkau kuciptakan begini, ini sempurna bagimu. Engkau kuciptakan begini, itu sempurna bagimu. Dan aku adil terhadap satu dan lainnya. Engkau kuberi kekayaan dengan konsekuensinya. Jangan salah, orang kaya pusing, bahkan mungkin mohon maaf lebih pusing daripada yang tidak kaya. Engkau kuberi kemiskinan dengan konsekuensi. Engkau kuberi sehat dengan konsekuensi. Engkau kuberi sakit dengan konsekuensi. Dengan pasangannya masing-masing. Ya. Tiap-tiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda. Ada satu ciptaan Allah yang diciptakan tidak berpasangan. Ada yang tahu? Satu ciptaan Allah. Ada satu ciptaan Allah yang diciptakan tidak berpasangan. Ada yang tahu? Jomblo. Jomblo. Serius sama sih Pak? Nah, sorry. Salah circle bahasanya. Udah, jangan aneh-aneh ya. Beda ya. Jomblo itu kan nggak punya pasangan. Beda masa. Ya. Lanjut. Ada satu juga lagi yang tidak punya pasangan. Ya ini serius ya. Saya sedang ledek terus. Ada satu lagi yang tidak punya pasangan. Apa itu? Ada tadi, ada nanti, ada besok, ada kemarin. Ada sekarang. Ini nggak ada pasangannya. Keren. Waktu saya tadi bilang jomblo itu saya tidak sedang bercanda. Itu cuma bahasa anak, bahasa prokem aja. Ya. Yang tidak ada pasangannya itu apa? Sendiri. Sendiri itu tidak ada pasangannya. Sekarang ini tidak ada pasangannya. Satu saja. Sekarang itu hanya datang satu kali dan setelah itu selamanya pergi. Puitis tenang. Nah. Itu mensifati sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang ahad. Ya, yang satu itu bukan sifat Allah, maaf. Itu nama Allah. Ya. Nama asma. Ketika engkau menemukan dirimu sendiri sekarang dan jangan tunda-tunda, tidak perlu menunggu teman, tidak perlu keroyokan. Berangkatlah sendiri sekarang untuk menemui dan menemukan Tuhan yang juga sendiri di dalam kesekarangannya. Keren. Sekarang itu selama-lamanya loh. Betul, eternal. Yes. Kemarin sudah lewat. Besok kita nggak tahu. Kita itu hidup sendiri dan sekarang ya. Berangkat sendiri. Kapan? Sekarang. Jangan tunda. Engkau tidak akan lagi menemukan sekarang. Nanti. Belum tentu. Ya. Lakukan yang terbaik. Do once in a lifetime. Ya. Mumpung aku bisa senyum, aku senyum. Sekarang. Aku bisa memberi, aku bisa ini, bisa itu, lakukan sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu tunda-tunda lagi, jangan nunggu teman, jangan. Kamu berangkat sendiri, pulang sendiri. Bahwa kalau tiap satu itu berkelompok dan masih bisa membawa dirinya sendiri, oke, kita berkelompok, kita grouping, kita berkomunitas. Tapi komunitas pun, kelompok pun, grup pun,
jangan engkau biarkan mengambil dirimu. Sifat dari grup itu kan seringkali begitu ya. Apalagi kalau mulai diseragamkan. Oke, mulai Rabu depan kita pakai batik. Nanti batiknya ngambil di pengurus ya. Ukuran diseragamkan menjadi satu, maka semuanya hilang, yang ada tinggal satu. Ya. Jadilah dirimu sendiri sekarang. Dan temukanlah Allah yang maha sendiri. Ya. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, kata Allah. Oke, ini sebagai penutup barangkali ya. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku menciptakan, ada versinya Adam, atau aku menciptakan makhluk, aku menciptakan manusia. Itu hadis qudsi. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Bapak Ibu pasti paham perbendaharaan itu apa? Kas ya. Kalau ada perbendaharanya, kalau Allah menyatakan dirinya perbendaharaan, pertanyaan saya sebagai pertanyaan penutup, dan silakan dijawab seumur hidupmu. Ya. Jika Allah mendeklarasikan dirinya sebagai perbendaharaan, siapakah bendaharanya? Allah dalam sebuah diskusi mengatakan, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Pertanyaan saya, jika Allah adalah perbendaharaan, siapa bendaharanya? Tersembunyi, siapa yang menyembunyikan? Untuk apa bersembunyi? Tersembunyi dari apa? Aku ingin dikenal. Apakah tidak ada yang mengenalnya? Oke. Maka aku ciptakan Adam. Adam artinya ketiadaan. Adam itu artinya tidak ada. Adam itu bahasa Arab, artinya tidak ada. Aku menciptakan ketiadaan. Bagaimana engkau akan dikenal, sedangkan engkau dikepung oleh ketiadaan? Itu yang terjadi ketika ibu-ibu merias diri, tidak ada siapapun di dalam kamar, menghadap cermin dan mulai mencantik-cantikkan dirinya sendiri. Aku cakep, apa ya? Tapi nggak ada yang lihat. Aku pengen dong ada yang bilang aku cantik. Siapa dong mau bilang kepadaku? Kalau mau dikenal, keluar dari kamar. Ya. Kalau mau dikenal, keluar dari persembunyian. Dan seterusnya. Tapi Allah dalam hadis qudsi mengatakan, saya ulangi lagi, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan Adam. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan ketiadaan. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Perbendaharaan, bendaharanya siapa? Tersembunyi, yang menyembunyikan siapa? Sembunyi di mana? Tersembunyi dari apa? Mengapa sembunyi? Aku ingin dikenal. Apakah tidak ada yang kenal? Ya. Kenapa bisa nggak ada yang kenal? Lu nggak gaul ya? Dan seterusnya. Maka aku ciptakan ketiadaan. Seperti Bapak menciptakan angan-angan, menciptakan bayangan, menciptakan ini dan itu yang hanya ilusi, yang hanya tidak ada. Oke? Tapi itu deklarasi Allah sendiri yang perlu pemahaman luar biasa untuk menemukan dirimu, bahwa ternyata engkau pun adalah perbendaharaan tersembunyi. Seumur hidupmu ingin dikenal, maka engkau sering hidup dengan bayang-bayangmu sendiri. Ya. Mantap. Tersembunyi kita ini, kita nggak jelas loh di mana. Kita di bumi itu sebelahnya mana gitu ya. Bumi itu di mananya mana gitu. Di mananya Indomaret gitu ya.
Nanti kita ketemu di sini, oh di mananya perempatan, di mananya ini, di mananya itu. Bapak ini kita ini di mananya mana? Ya, nggak tahu loh kita ini. Segede-gedenya penjelasan tentang alam semesta itu di mananya mana? Nggak tahu loh kita. Ya. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut pada undangan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak yang bertanya nomor HP saya, jarang-jarang yang bertanya nomor rekening. Silahkan tanya. Wallahumma fiqil muthalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan ibu dan bapak. Gus, matur suwun sangat. Banyak yang perlu kita kunyah, banyak yang perlu kita dalami. Insya Allah nanti part by part kita selami. Tapi yang paling pasti senantiasa kita mendapatkan pengetahuan yang akan jadi sebuah pengalaman untuk kita lakukan dan untuk kita kontribusikan dalam akhlak keseharian. Kita tutup dengan hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih.